Jadi tidak ada peningkatan kebahagiaan maupun menurunnya gejala depresi bagi pasangan yang bercerai dibandingkan mereka yang tetap bertahan dalam perkawinan. Dan juga ditambahkan bahwa 2/3 dari pasangan yang bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu akan menjadi bahagia dalam 5 tahun berikutnya, ya. Jadi itu salah satu penelitian aja di antara banyak penelitian yang lain. Nah, tema kita pada malam hari ini indissolubilitas perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak terceraikan. Kalau kita bertahan dalam perkawinan yang sesulit apapun, maka percayalah rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang damai sejahtera dan keselamatan buat kita, ya. Nah, dalam kesempatan malam ini saya akan membagi dalam 3 poin. Yang pertama kita akan melihat perkawinan dan cinta. Pada bagian kedua kita akan melihat perkawinan dan penderitaan. Serta bagian yang ketiga kita akan melihat perkawinan dan kekudusan. Jadi itu poin yang kita lihat dalam pengajaran pada malam hari ini. Baik, saya sendiri menikah 26 tahun ya. Jadi 10 tahun pernikahan memang buat saya sendiri itu adalah masa yang sulit ya. Dimana saya memang masih begitu terobsesi untuk mengejar karier, ambisi saya untuk meraih S2 dan juga menjadi seorang wanita karier yang memang sudah saya persiapkan dari sejak saya SMP, SMA, kuliah ya. Dan setelah menikah suami saya melarang untuk kuliah lagi S2 dan juga melarang untuk bekerja karena anak-anak masih kecil. Nah, pada waktu itu saya merasakan frustrasi yang berat sekali dan mengalami bahwa perkawinan itu semacam penjara, penghambat untuk saya meraih ambisi dan cita-cita saya. Dan saya merasa hidup saya udah nggak ada artinya gitu ya. Kalau saya nggak meraih S2, nggak meraih ambisi saya untuk berkarier. Memang akhirnya sampai pada suatu ketika karena rahmat Tuhan di dalam dalam doa dan membaca firman saya menemukan bahwa di situ Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 2, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia itu sia-sia. Dan saya bersyukur sejak saat itu hingga saat ini saya menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan buat hidup saya lewat perkawinan, yaitu untuk melayani Tuhan dan sesama serta keluarga. Seperti itu. Nah, mengenai topik yang pertama ya, cinta dan perkawinan. Jadi ini topik yang kita akan lihat ya, perkawinan dan cinta, perkawinan dan penderitaan, perkawinan dan kekudusan. Yang pertama, cinta. Banyak orang berpikir cinta itu perasaan ya, identik dengan adanya getaran, cinta, kemudian rindu, kemudian masih merasakan cemburu, disayang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya berdasarkan pada apa yang kita bisa rasakan, tentu itu bukanlah suatu dasar yang bisa kita pertahankan karena yang namanya perasaan itu pasti naik turun ya. Dan menurut Scott Peck dalam bukunya The Road Less Traveled dikatakan bahwa cinta itu adalah jebakan untuk orang mau masuk di dalam perkawinan ya. Jadi orang jatuh cinta. Nah, menurut Scott Peck sendiri dalam salah satu bukunya, jatuh cinta itu apa? Jatuh cinta itu adalah runtuhnya dinding ego. Sehingga ketika kita tuh jatuh cinta, maka kita akan mengalami bahwa kita dengan orang yang kita cinta itu semacam menyatu. Tidak ada batasan, apa yang dia suka juga saya suka. Mungkin kita bisa remind waktu pacaran, pokoknya dia mau nonton action walaupun saya sukanya drama, ya tetap saya merasa nonton action yang penting bareng dia itu adalah situasi yang menyenangkan ya. Tapi lambat laun setelah berjalannya waktu 2 tahun, 3 tahun mungkin nggak lagi seperti itu ya. Kalau dia pengennya makan gado-gado, saya pengen makan steak. Kalau saya nggak diturutin rasanya kesel juga ya. Jadi kita mulai menyadari ada perbedaan nih antara aku dan dia. Kita adalah individu yang berbeda. Jadi dinding ego itu sudah mulai terbentuk kembali. Pada saat-saat seperti itulah dikatakan orang itu sudah bukan lagi jatuh cinta ya, tapi sudah memasuki suatu proses untuk mencinta itu dengan taraf yang
merupakan suatu keputusan, ya. Nah, inilah sebabnya mengapa dikatakan orang jatuh cinta itu tidak mengembangkan kepribadian, tetapi ketika kita mau tetap bertahan mencintai walaupun tidak ada perasaan cinta, disitulah baru dikatakan cinta itu adalah cinta yang matang, dewasa, dan mengembangkan kepribadian kita, ya. Nah, ini seperti itu. Makanya kita lihat sekarang juga banyak orang yang mengatakan aku mau cerai karena aku sudah nggak ada perasaan lagi. Nah, itu salah satu fenomena yang biasa kita dengar anak-anak muda atau pasangan muda zaman sekarang. Tidak hanya pasangan muda, orang yang bahkan sudah 60 tahun aja itu ada yang bercerai, ya. Karena merasa saya sudah nggak cinta, saya sudah nggak ada perasaan cinta. Nah, jadi perasaan itu bukanlah suatu ukuran yang bisa kita pakai untuk mempertahankan relasi, apalagi pernikahan. Nah, kalau kita mau lihat lagi, kenapa kok bisa aku cinta, aku jatuh cinta? Karena memang ada kebutuhan untuk melengkapi, ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Jung, maka dikatakan orang itu punya sisi anima, animus, maskulin, dan feminin di dalam dirinya yang ingin dilengkapi. Ketika kita melihat pasangan kita, ya, atau orang yang kita cintai, kita sukai, kita kagumi, itu sebenarnya adalah kita mengagumi bagian dari diri yang kita nggak punya, yang kita ingin dilengkapi. Secara garis besar seperti itu yang dikatakan oleh Carl Gustav Jung, ya. Nah, itu sedikit pendasaran aja, ya, soal perkawinan dan cinta. Artinya mulai dari jatuh cinta itu kita melangkah masuk ke dalam perkawinan, ya. Dan biasanya ada mitos-mitos yang kita pertahankan. Kita pikir kawin itu untuk bahagia. Nah, itu kadang-kadang yang menyesatkan. Kalau nggak menemukan kebahagiaan, akhirnya dia pikir apa gunanya aku kawin. Nah, akhirnya kan fenomena yang seperti ini sering kita lihat. Oh, udah aku cerai aja karena aku udah nggak merasa cinta lagi, ya. Atau cerai karena nggak tahan menderita. Di masa pandemi ini perceraian di pengadilan agama, ya, itu meningkat tajam. Sang istri tidak tahan suaminya di PHK dan tidak bisa menghidupi lagi keluarganya secara layak. Antara lain seperti itu alasannya yang cukup banyak gitu. Nah, ada lagi yang berpikir, oh, hidup cuma sekali, ngapain aku harus capek-capek menderita kawin dengan dia. Pulang ke rumah rasanya seperti neraka, ya. Akhirnya ada juga fenomena yang berkembang di zaman modern ini. Ya udahlah, daripada nanti kawin cerai, nggak lama kawin cerai, ya, mendingan saya nggak usah kawin, ya, kumpul kebo, ya. Kita zaman dulu itu rasanya masih tabu banget, tapi sekarang ini kan orang sudah semakin banyak. Kalau mungkin kita dengarnya dulu di luar negeri, sekarang ya di sekitar kita. Dan yang namanya single parent, anak yang masih kecil, umur 5-6 tahun, di bawah 10 tahun, yang sudah hanya hidup dengan ibunya atau ayahnya, gantian pindah ke rumah papanya atau mamanya, itu sudah semakin banyak, ya. Dan kita lihat di sini banyak juga udah, kalau kita nonton sinetron lah, apa yang namanya perceraian, kawin lagi, istri kedua, ketiga, dan itu udah sering banget, bahkan yang nonton itu juga anak-anak kecil, ya. Jadi kita lihat di sini itulah fenomena yang terjadi di sekitar kita saat ini. Nah, ini akhirnya membuat kita harus semakin menguatkan lagi, ya, dan ajaran indissolubilitas perkawinan dari Gereja Katolik ini memang sangat kita butuhkan gitu di situasi seperti ini khususnya. Nah, yang kita tahu, cinta itu memang harus diperjuangkan. Cinta itu adalah komitmen, ya, keputusan, bukan soal aku suka apa enggak, aku bahagia apa enggak, aku masih merasa sayang, suka atau tidak, ya. Tetapi ini adalah komitmen, keputusan yang sudah kita ambil secara sadar, suka sama suka awalnya, ya. Jatuh cinta itu sementara, jatuh cinta itu waktu pacaran atau mungkin waktu honeymoon, ya, tetapi itu kan tidak berlangsung panjang. Ada kalanya kita udah nggak ada perasaan itu, tapi bagaimana keputusan yang sudah kita bangun kita pertahankan hingga akhir, ya, itu adalah perjuangan kita. Nah, dan ini perlu diperjuangkan banget karena lembaga perkawinan itu kita tahu dalam Gereja Katolik ini adalah gambaran dari cinta Allah sendiri kepada manusia. Kita bisa menemukan hal itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana Allah itu memakai
gambaran suami istri itu sebagai gambaran bagaimana dia mengasihi umatnya Israel, ya. Dan bagaimana dikatakan juga dalam Perjanjian Baru, hubungan Yesus dengan gereja itu dilambangkan dengan hubungan suami dan istri. Karena apa? Yang paling mendekati menggambarkan cinta Yesus kepada gerejanya yang mengorbankan diri ya untuk keselamatan gereja, itu adalah gambaran suami yang mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Kan seperti itu gambarannya. Hai istri, tunduklah pada suami. Tapi pada suami yang seperti apa? Pada suami yang mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri gitu kan. Nah, inilah gambaran yang bisa mendekati gambaran Allah mengasihi manusia, yaitu gambaran cinta di dalam perkawinan. Dan kita tahu juga Teresa Avila, Yohanes Salib itu banyak sekali juga dalam Kidung Agung itu menggambarkan relasi yang intim antara Allah dengan manusia. Itu lewat menggambarkan hubungan cinta antara pria dan wanita. Bagian yang kedua, nah setelah kita mengambil komitmen, keputusan aku menikah, tentu itu kita tahu semua yang sudah nikah nih ya, bagaimana perjuangan kita mempertahankan perkawinan itu tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Dan itu yang membuat banyak orang itu nggak tahan sampai mau cerai. Ya, sampai mau cerai karena nggak tahan menderita. Nah, sekarang kita mau lihat, saya mengutip Yohanes Paulus kedua. Yohanes Paulus kedua, ya, itu sangat banyak dipengaruhi oleh Santo Yohanes Salib di dalam ajaran-ajarannya. Dan juga Yohanes Paulus kedua ini adalah paus yang sangat banyak memberikan perhatian terhadap keluarga. Dia katakan apa? Bahwa pemurnian cinta, pemurnian dari nafsu, pemurnian dari egoisme itu adalah syarat mutlak pemberian diri antara suami istri, ya. Jadi suami istri bisa saling memberikan diri kalau mereka murni. Jadi di sini dikatakan asketisme dalam perkawinan Kristiani itu sangat penting. Jadi asketisme, penyangkalan diri, pemurnian dari nafsu-nafsu itu tidak hanya untuk mereka yang hidup di biara, ya, tidak hanya untuk biarawan-biarawati dengan 3 kaul kemurnian, ketaatan, kemiskinan, tetapi sebenarnya kaul ini dan juga asketisme itu bisa diterapkan dalam hidup kita, termasuk pasangan suami istri. Nah, Yohanes Paulus mengatakan ajaran Yohanes Salib mengenai detachment, yaitu bahwa kita tidak melekat, ya, itu adalah prinsip dasar dari spiritualitas perkawinan. Loh, kok bagaimana mungkin yang namanya kelepasan, tidak terikat, tidak melekat, itu adalah prinsip dasar dari spiritualitas perkawinan. Ya, Yohanes Paulus mengatakan kalau orang tidak murni mengasihi, dia nggak bisa memberikan dirinya kepada pasangan. Jadi ketika kita bisa menyatukan diri kepada Tuhan, ya, kita bisa memurnikan diri kita dari egoisme, maka itu adalah syarat untuk kita bisa juga memberi diri kita sepenuhnya kepada pasangan kita. Jadi di sini kita lihat begitu pentingnya pemurnian. Nah, makanya saya taruh pemurnian ini dalam konteks perkawinan dalam kaitannya dengan penderitaan. Karena banyak orang yang tidak tahan menderita karena nggak tahu untuk apa gitu loh. Padahal kalau kita mau tahan, ya, kita mengerti apa arti penderitaan, maka kita cukup belajar sedang dimurnikan untuk bisa memberikan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa memberikan diri juga kepada pasangan. Loh, kok aku tok yang memberikan diri, kok aku saja yang memberikan diri pada suami? Salah satu dulu, kalau yang satu nggak mulai dulu ngalah, maka yang lainnya juga akan sulit untuk ngalah. Yohanes Salib mengatakan kasih murni memerlukan kelepasan internal. Jadi kalau tadi di atas dikatakan bahwa Yohanes Paulus mengatakan ajaran Yohanes Salib tentang ketidaklekatan atau detachment itu adalah prinsip dasar spiritualitas perkawinan, maka di sini dikatakan juga, saya mau jelaskan bahwa apa yang disebut kelepasan atau ketidaklekatan itu bukan pertama-tama pada harta yang kelihatan, ya, bukan pertama-tama pada
sentuhan fisik dengan pasangan. Jangan berpikir bahwa kalau Yohanes Paulus mengatakan kalau orang menikah itu perlu di-touch, perlu tidak melekat, itu lalu kita nggak sentuhan, tidak hubungan badan, ya pasti tidak kan. Tetapi yang dimaksud oleh Yohanes Salib itu adalah kasih yang murni itu memerlukan kelepasan internal. Kelepasan internal itu apa maksudnya? Tidak melekat pada ego, pada yang bukan Tuhan. Nah, ini yang disebut disinterested love, ya. Itu yang disebut disinterested love. Artinya cinta yang tidak menarik keuntungan buat dirinya sendiri. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, Anda bisa bayangkan sendiri kan? Disinterested love artinya tidak menarik keuntungan buat dirinya sendiri. Nah, itu akan membawa damai banget tuh. Kita bisa bayangkan kan bahwa sumber konflik kita biasanya itu karena kita terlalu menuntut sesuatu yang menurut kita benar. Padahal belum tentu itu benar dalam konteks yang lebih luas. Belum tentu itu benar dalam pandangan suami atau dalam pandangan anak-anak atau dalam pandangan orang tua, keluarga besar kita. Jadi kalau kita lihat di sini, penderitaan yang memurnikan itu adalah penderitaan yang melepaskan kita dari ego, dari hal-hal yang tidak membawa kita semakin dekat pada hal yang baik, kebenaran, dan pada Tuhan sendiri. Nah, inilah yang oleh Yohanes Salib dikatakan malam gelap aktif dan pasif. Artinya kita sendiri mau, oke lah, kalau saya bertengkar terus sama suami, lama-lama capek juga. Oke, saya belajar mulai ngalah, ya kan? Kemudian kok selama perkawinan ini ada aja yang masalah. Entah tiba-tiba pekerjaan itu bangkrut, entah ditipu orang padahal kita nggak buat salah, entah tiba-tiba ada yang sakit, dan lain sebagainya lah. Ada aja masalah yang tiba-tiba terjadi di dalam keluarga. Dan itu ternyata oleh Yohanes Paulus kedua juga dikatakan bisa dikatakan sebagai malam gelap pasif. Artinya suatu penderitaan yang sebenarnya tidak bisa kita hindari. Nah, makanya ketika kita menghindar dari penderitaan yang sah, penderitaan yang seperti ini, ya, penderitaan yang sah itu artinya penderitaan yang bukan karena kesalahan kita, ya. Penderitaan bukan karena kita menipu orang, penderitaan bukan karena kita bersikap kasar dan lain sebagainya, tapi penderitaan ketika memang tanpa kesalahan kita. Nah, inilah yang disebut malam gelap pasif. Jadi kalau ada istri yang begitu menderita karena suaminya, misalnya selingkuh, kok suami terus ya dari tadi, atau suami menderita karena istrinya misalnya hedon banget nih, dikasih duit berapa aja itu nggak cukup, dan selalu itu menjadi sumber konflik. Nggak puas aja dengan berapapun dikasih, selalu masih membandingkan suami dengan suaminya orang, dengan suami temen deketnya, atau dengan iparnya. Akhirnya suami yang seperti ini kan juga frustrasi kan lama-lama. Udah kerja siang pagi malam aja masih tetap aja nggak bisa mencukupin keinginan istrinya. Lah ya memang, kalau keinginan yang nggak ada habisnya, mau sampai kapanpun nggak akan pernah cukup. Nah di sini kan ibaratnya suami ini dan istri ini sudah saling memilih nih dulu. Tetapi dalam perkembangan waktu banyak sekali faktor, ya, orang bisa berubah. Akhirnya karena pergaulan mungkin ada perubahan dan lain sebagainya. Terpaksa mengalami apa yang namanya penderitaan karena harus punya pasangan yang seperti ini, yang nggak cocok, yang akhirnya juga cenderung kok nggak baik gitu. Nah, ini yang disebut malam gelap pasif, ya. Artinya sesuatu yang harus terjadi dan nggak bisa kita hindari. Kenapa nggak bisa kita hindari? Karena kita udah menikah. Kita nggak bisa menghindari dengan cara cerai. Ajaran gereja seperti itu. Kalau saya memilih cerai ketika saya 10 tahun di awal pernikahan itu hidup dalam neraka menurut saya, maka saya nggak akan pernah belajar bagaimana itu artinya sabar, bagaimana artinya itu mengenal Tuhan, bagaimana artinya itu mengalahkan ego, ambisi saya yang tidak benar. Dan mungkin saya tidak akan melayani Tuhan, tapi saya sudah mengikuti ambisi saya dan pasti akan jauh dari keluarga dan dari Tuhan. Jadi bertahan dalam perkawinan itu membuat kita dimurnikan. Itu keuntungannya, ya. Nah,
Kemudian kita lihat bagian ketiga, itu tadi kan bagian pertama perkawinan dan cinta. Kita lihat kenapa kita bisa masuk dalam perkawinan, ada unsur cinta, perasaan, tapi kita nggak bisa hanya bertumpu pada itu. Kita harus bertumbuh terus. Makanya orang kalau yang namanya jenuh dalam perkawinan, itu karena dia nggak bertumbuh. Dari dimensi fisik, harusnya kita bertumbuh kepada dimensi yang lebih tinggi, psikis. Dulu kita seneng sama pacar kita karena dia gagah, cantik. Tetapi setelah fisik itu berubah, kita pasti akan naik kepada yang psikis kan. Kita nggak cari perempuan yang sama cantiknya dengan istri kita dulu, tetapi kita melihat kualitas pribadinya. Nah, yang namanya kualitas pribadi itu juga ada mentoknya kan. Manusia nggak ada yang sempurna. Ada yang lebih baik dari istri kita. Ada pasti yang lebih sabar dari suami kita. Ada yang lebih care dari suami atau istri kita. Tetapi bukan berarti kita harus ganti kan. Yang perlu kita lakukan, kemanakah Tuhan ingin membawa saya dengan suami? Kemanakah Tuhan menginginkan saya berkembang ketika saya mengalami kejenuhan? Ketika saya nggak bisa lagi respect dengan apa yang saya punya sekarang. Ketika yang saya punya sekarang itu membuat saya tuh nggak puas. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Oh, mungkin Tuhan ingin kita berkembang ke dimensi yang lebih rohani. Dari fisik, psikis, ke dimensi rohani. Jadi kalau kita mengalami kebuntuan, kejenuhan, kemandekan dalam relasi kita dengan istri dan suami, mungkin Tuhan sedang mengundang kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bagian yang ketiga, nah jadi yang kedua itu kan penderitaan itu karena memang kita harus berjuang kan, dimurnikan, itu namanya menderita. Dalam Yohanes 15 kan dikatakan, kalian yang berbuah, kalian yang hidupnya udah benar dalam keluarga, dalam perkawinan, bukan berarti bebas dari penderitaan, tetapi perlu dibersihkan supaya kamu berbuah rohani lebih banyak. Nah itu nilai penderitaan, nilai pemurnian dalam perjalanan perkawinan. Nah sekarang kita lihat tujuan perkawinan kita itu mau kemana sih? Oh, perkawinan kita itu sebenarnya adalah untuk kekudusan. Ini yang diajarkan oleh gereja. Makanya indissolubilitas perkawinan itu penting sekali. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Karena tanpa kita bertahan lewati penderitaan, kita nggak akan mungkin sampai di kekudusan. Pada tujuan perkawinan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan gereja ajarkan. Nah, dikatakan bahwa semua orang, siapapun dia, baik yang rohaniwan maupun yang awam, itu juga betul-betul semua dipanggil untuk mencapai kekudusan. Baik dia ibu rumah tangga, pekerja profesional. Nah, kita yang memilih untuk menikah, berarti menikah ini adalah jalan kita untuk menjadi kudus. Nah, oleh sebab itu kita perlu sekali untuk bertahan dalam perkawinan. Nah, apa yang diajarkan oleh kitab suci untuk kita sampai ke situ? Ingat, ada dasar dari indissolubilitas perkawinan, bahwa perkawinan tidak terceraikan karena apa? Sudah menjadi satu, ya. Dalam Kejadian 2:24. Dalam Perjanjian Baru dikatakan juga enggak dua lagi tapi satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini kita lihat nih ya, dimensi sakramen, dimensi ilahi dari perkawinan. Bukan hanya soal perasaanku cocok enggakku dengan dia, aku happy apa enggak dengan dia. Tetapi di situ sudah ada campur tangan Tuhan begitu kita menerima sakramen pernikahan. Ya, ada dimensi ilahi yang kita nggak bisa main-main di situ. Baik, dalam Perjanjian Baru juga kita lihat di situ ya. Efesus 5:22-32 sudah saya katakan di awal ya. Ini menunjukkan hubungan Kristus dengan jemaat ya. Begitu tinggi nilai perkawinan. Itu bisa dibawa untuk melambangkan cinta Tuhan dengan manusia. Dan seterusnya. Kemudian dasar indissolubilitas perkawinan dalam KGK. Kita bisa lihat dalam 3S. Ya. Yang pertama itu sakramen. Bahwa perkawinan itu monogami tidak terceraikan dikukuhkan atas dasar sakramen. Perjanjian perkawinan antara umat yang dibaptis ditingkatkan oleh Kristus ke level sakramen. Ya. Kemudian di situ dikatakan juga satu ya. Kesatuan suami dan istri. Ini penting sekali karena kalau tidak ada kesatuan, tidak ada ikatan yang pasti, yang tetap, maka tidak akan tercapai perkembangan karakter dari dua pribadi ini. Kalau masing-masing itu mau cari senangnya aja, dia nggak akan mungkin bertumbuh jadi orang dewasa. Saya contohkan,
Misalnya si istri nggak seneng ngurus anak, udah panggilin babysitter aja. Pengennya masih reunian terus atau clubbing atau main terus lah sama temen-temen. Ya, dia nggak akan pernah mengalami ya menyusui tengah malam, bangun tengah malam, gantiin popok, masih ngurusin anak, ngurusin suami. Ya, dia nggak akan bertumbuh nilai-nilai kesabaran, kekuatan di situ. Nah, jadi demikian juga si istri nggak bisa menyerahkan secara penuh hatinya kepada pasangannya kalau tidak diikat oleh suatu janji yang pasti. Namanya perempuan itu butuh kepastian, ya. Butuh kepastian. Kalau nggak ada kepastian, dia tidak akan tenang dan tidak bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya. Oleh sebab itu perkawinan perlu sekali menjadi suatu institusi yang mengikat seperti itu. Gaudium et Spes 48, pria dan wanita karena perkawinan menjadi satu, ya. Di situ ada penyerahan diri, saling memberi, kemudian setia. Kesepakatan saling menyerahkan diri ini secara definitif setia dan subur. Subur itu artinya apa? Kita tidak menolak kalau diberi anak. Makanya Gereja Katolik itu tidak menerima, tidak memperbolehkan sama sekali kontrasepsi. Karena apa? Kontrasepsi itu menolak kesuburan, menolak anugerah Allah yang paling besar sebenarnya, yaitu kehadiran keturunan. Karena itu adalah perintah Allah sendiri, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya, jadi di sini memang Gereja Katolik sangat ketat di dalam kontrasepsi. Dalam Theology of the Body juga dikatakan oleh Yohanes Paulus II, kontrasepsi itu adalah awal dari budaya kematian, budaya seks bebas, pornografi yang berkembang zaman modern ini. Artinya orang tidak bisa mengekang hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan diri dalam hal seksual, sehingga berkembanglah seks bebas, seks di luar nikah, kemudian pornografi dan juga aborsi. Orang karena seks bebas akhirnya bisa terjadi kehamilan, ini semua karena adanya kontrasepsi. Itulah mengapa Gereja Katolik sangat ketat di dalam ajaran kontrasepsi. Nah, bagian ketiga yang dikatakan dalam KGK mengenai indissolubilitas perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah sekolah kehidupan. Ini tidak lepas dari bagaimana kita berproses, menjalani, dimurnikan, mengalami penderitaan untuk mencapai kekudusan sebagai tujuan kita. Itu ya lewat perkawinan ini, sekolah yang betul-betul itu di situ gitu loh. Kita pinter doa sekalipun, saya bisa ngajar nih sekarang, tapi nggak teruji kalau saya bukan seorang istri yang baik, atau saya bukan seorang ibu yang sabar, ya, istri yang juga mau mengerti, mau memahami, mau berkorban. Itulah ujian saya di dalam keluarga sebagai istri dan sebagai mama gitu, sebagai anak buat orang tua saya gitu, sebagai kepada mertua saya. Nah, perjanjian perkawinan, persekutuan hidup diarahkan pada kesejahteraan suami, istri, keturunan, dan pendidikan anak. Ya, jadi di sini artinya apa? Ya, kita memberi. Itulah dimensi seksual ya. Kita memberi keluar dari diri kita. Seksualitas kita itu adalah kita mau memberi. Sebagai kita seorang perempuan, kita melengkapi suami, demikian juga suami melengkapi istri. Dan juga untuk keturunan mau menerima, mau punya anak, dan juga mendidiknya. Inilah sekolah kehidupan yang sesungguhnya ketika kita ada di dalam perkawinan. Perceraian sama sekali tidak diizinkan karena ini immoral, memasukkan kekacauan dalam masyarakat. Karena keluarga itu adalah dasar dari masyarakat. Yang membangun masyarakat itu adalah keluarga. Ya. Jadi kalau keluarganya kacau, maka masyarakat itu akan lemah. Dan bagaimana kita membangun keluarga? Yaitu dari kebajikan yang kita tumbuhkan di dalam diri kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita belajar bagaimana menumbuhkan kebajikan, kebaikan di dalam diri kita, ya, keadilan, kesabaran, dan semua buah roh itu, sehingga kita bisa menjadi anggota keluarga, seorang suami, seorang istri yang baik. Memberi diri ini perlu ikatan abadi, supaya orang punya rasa aman dan bisa berkembang. Saya katakan kalau kita nggak suka sama suami, lalu kita cari orang lain, kita nggak suka sama istri, kita cari mantan kita,
waktu zaman SMA, maka kita menghindar dari penderitaan yang sesungguhnya bisa membuat kita itu bertumbuh secara karakternya. Tapi ketika kita hanya menghindar dan kita mencari mantan kita misalnya, maka di situ kita hanya lari dari persoalan dan kita mungkin jatuh cinta lagi dengan mantan kita ya. Nah, jatuh cinta itu bukanlah cinta yang sesungguhnya. Jatuh cinta itu hanyalah perasaan sementara, tetapi tidak mengembangkan kepribadian kita. Tapi ketika kita mencintai terlepas dari perasaan, itulah kasih ya. Bukan soal menyukai lagi, tetapi mengasihi. Inilah unsur ilahinya kan di situ. Ketika kita bisa mengasihi, walaupun tanpa mungkin saat-saat tertentu ataupun untuk jangka panjang kita nggak bisa merasakan mencintai, tapi kita tetap bertanggung jawab, kita melakukan tugas kita ya, itu lebih mengembangkan diri kita daripada kita cari senengnya buka komunikasi kembali dengan mantan walaupun rasanya berbunga-bunga happy. Ada orang yang bilang gini, oh kalau saya hubungan dengan mantan saya happy, saya bisa melepaskan stres saya di rumah. Ya kita happy memang, tetapi kita nggak sungguh-sungguh membangun komunikasi yang juga menyembuhkan dia. Itu kan yang terjadi. Nah, dan juga dikatakan bahwa anak-anak itu punya hak untuk merasa sejahtera, merasa aman dalam keluarga yang tidak terceraikan. Ya, itu adalah luka yang sulit sekali untuk sembuh. Saya ingat waktu saya kecil, papa mama saya itu sering bertengkar. Papa saya itu kadang-kadang mabuk pulang rumah, dan saya waktu tertidur di kamar, saya itu melihat pas terbangun karena mereka ribut. Mama saya itu sedang nangis di pinggir saya. Lalu papa saya itu sedang mau mukul dengan botol bir gitu. Itu membuat saya takut sekali. Dan saya pura-pura tidur aja, waktu itu saya masih umur 3-4 tahun. Lalu di kali lain ketika papa mama saya bertengkar lagi, saya tuh merasa takut sekali. Dan saya tuh biasanya sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Karena saya takut dengan pertengkaran, dan saya yang paling takutkan kalau sampai papa mama saya itu cerai. Bayangkan anak umur, waktu itu saya masih 5 tahun, paling maksimal tuh 5 tahun seingat saya. Tapi saya udah ngerti itu yang namanya cerai, dan saya begitu takut sampai papa mama saya bercerai. Oleh sebab itu saya sering manggilin tante untuk nginep di rumah. Saya pikir kalau ada orang lain, ada tamu nginep di rumah itu papa mama saya itu akan malu bertengkar gitu. Dan bayangkan itu akan menimbulkan rasa tidak aman kepada diri kita, kepada diri anak-anak ya, yang itu yang saya alami sendiri juga. Merasa tidak aman. Nah itu efeknya panjang sekali loh. Rasa tidak aman itu efeknya akan panjang sekali sampai saya saat ini juga. Dan saya masih berjuang terus untuk bisa mengatasi perasaan-perasaan tidak aman. Nah, keluarga sehat, masyarakat sehat, ini penting sekali. Kita juga punya kontribusi untuk lingkungan yang lebih besar, bukan hanya keluarga kita. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari anggota masyarakat, anggota gereja. Dan juga punya unsur teologis, seperti tadi kita sudah tahu di depan bahwa perkawinan itu di situ Allah ikut campur tangan, bukan hanya soal aku dan dia, keluargaku dan keluarganya, tetapi di situ ada campur tangan Allah yang sebenarnya sedang menyertai, sedang membimbing kita, sedang menolong kita. Jangan kita lupakan itu. Ketika kita ingat hal itu, maka kita juga punya kekuatan. Akhirnya tujuan perkawinan ini apa? Kalau kita berani menyangkal diri terus-menerus, ya, maka dari getah pahit perkawinan itulah dihasilkan madu kekudusan hidup. Itu kata Fransiskus dari Sales. Ya. Lewat ketaatan dan kesetiaan dalam perkawinan kita dipaksa nih sekali lagi. Seperti tadi saya katakan, karena kita nggak bisa lari. Saya juga katakan, kalau saya bisa lari, mungkin ya, kalau saya bukan Katolik, maka 10 tahun pernikahan di awal itu saya nggak akan tahan. Saya pasti akan pikir udah lari aja deh, karena saya merasa hidup saya itu udah gagal gitu, nggak ada artinya. Dengan suami yang posesif, melarang saya segalanya seperti itu ya, karena ambisi saya. Nah, tapi lewat ketaatan dan karena saya takut pada Tuhan, dan saya waktu itu sudah join KTM ya, saya sudah mengikuti pengajaran di awal-awal perkawinan itu, jadi saya sudah menerima pembinaan. Makanya penting sekali kita menerima pembinaan
Dan disitulah yang membuat saya terpaksa ya, awalnya tuh terpaksa banget untuk bertahan. Ketika kita menderita, dasarnya kita semua mau lari kok. Tapi ketika kita tahu untuk apa nih penderitaan, yaitu untuk pemurnian, untuk karakter kita dibangun, maka kita bisa punya kekuatan dan harapan untuk tinggal dan bertahan, memperjuangkan sampai akhir pernikahan kita. Nah, akhirnya semakin kita menyerahkan diri pada Tuhan, kita mau diproses oleh Tuhan, kita makin mencintai Tuhan, kita juga punya kapasitas lebih besar lagi mencintai pasangan kita sesulit apapun juga. Jadi akhirnya tujuan perkawinan yang tidak terceraikan, walaupun di tengah penderitaan, itu adalah kekudusan.